Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai resiko yang terjadi di industri perbankan. Untuk yang pertama ada resiko kredit, yang kedua ada resiko pasar, yang ketiga ada resiko likuiditas, yang keempat ada resiko operasional, yang kelima ada resiko hukum, yang keenam ada resiko persaingan bank, yang terakhir ada resiko ancaman hacker. Nah, terkait perbankan sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, perbankan merupakan juga suatu sektor bisnis yang menerapkan manajemen resiko, mengingat kegiatan yang dilakukan oleh bank sendiri memiliki resiko yang cukup tinggi. Sekian penjelasan perbankan dari saya. Beberapa terkait resiko yang ada di perbankan akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Ramawati dengan NIM 002 dan saya akan menjelaskan mengenai resiko kredit. Untuk pengertian dari resiko kredit sendiri merupakan bentuk dari ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Salah satu dari bentuk resiko kredit sendiri adalah kredit bermasalah, di mana digolongkan atas kredit kurang lancar, diragukan, dan juga kredit macet. Dan untuk sumber resiko kredit sendiri ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas pengkreditan, lalu juga ada aktivitas membeli obligasi korporasi, lalu juga melakukan investasi dengan membeli surat berharga, selanjutnya untuk melakukan pembiayaan perdagangan, dan juga hal itu baik yang tercatat dalam banking book maupun dalam trading book. Untuk contoh dari resiko kredit ini dapat timbul apabila yang pertama, bank memberikan kredit kepada nasabah, yang kedua, bank menempatkan dana bank pada bank lain sebagai penempatan antar bank. Yang ketiga, bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak berjangka forward atau swap dengan nasabah atau dengan bank lain. Dan yang keempat adalah bank membeli surat berharga korporasi. Untuk contoh kasus dari resiko kredit sendiri ini itu berdasarkan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2020, jumlah kasus kredit macet yang dialami oleh Bank Mandiri ini sebanyak 3 nasabah dengan total dana 20.740.239. Di mana untuk tingkat keseringan dari kasus tersebut dari data yang didapatkan, di mana jumlah kasus kredit macet yang dialami oleh Bank Mandiri ini sebanyak 3 nasabah dengan total dana 20.740.239, maka resiko tersebut digolongkan ke dalam tingkat sering dikarenakan resiko tersebut terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Untuk tingkat keparahan sendiri, resiko kredit pada perbankan ini termasuk dalam kategori sedang, di mana dalam hal ini memang terjadi gangguan, tapi meskipun adanya kerugian yang ditimbulkan cukup besar, yaitu mencapai 20 juta ke atas, namun bank masih dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya. Hal ini dikarenakan jumlah pemasukan yang diperoleh oleh Bank Mandiri di tahun 2020 ini lebih besar dibandingkan kerugian yang dialami dengan adanya kasus kredit macet oleh nasabah bank sebanyak 3 kali dalam setahun tersebut. Selain itu, reputasi dari bank sendiri juga sedikit berpengaruh dikarenakan adanya berita mengenai kredit macet ini yang sudah menyebar di media sosial sehingga bisa menurunkan reputasi dari bank tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai analisis dari matriks penilaian resiko, di mana diketahui dari perolehan tabel penjelasan sebelumnya, di mana frekuensi dari resiko kredit ini tergolong sering dan juga untuk kategorinya ini digolongkan sedang. Maka dari itu, berdasarkan matriks dari penilaian resiko tersebut ditemukan bahwa resiko kredit pada perbankan ini digolongkan tinggi. Dan untuk analisis solusi untuk
menindaklanjuti dari hasil matriks penilaian resiko di atas, di mana didapatkan hasil resiko yang tinggi, maka untuk analisis atau tindak lanjut yang dibutuhkan oleh bank tersebut yaitu memerlukan tindakan langsung berupa perencanaan pengendalian, di mana dalam hal ini jika tidak dilakukan secara langsung dapat mengakibatkan semakin terhambatnya kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di perusahaan. Selain itu, jika tidak dilakukan tindakan langsung, maka dapat mengakibatkan kerugian yang semakin besar pada bank tersebut. Selanjutnya, mengenai solusi untuk risiko kredit, yang pertama yaitu meningkatkan sistem analisis kemampuan nasabah dalam mengambil kredit. Yang kedua, melakukan perjanjian jaminan dengan nasabah. Yang ketiga yaitu melakukan penjadwalan ulang mengenai pembayaran kredit oleh nasabah. Yang keempat adalah meminta pertolongan lembaga hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana lembaga yang dimaksud itu dapat berupa PUPN dan BUPN, meja hijau, BAPS atau arbitrase, dan juga BPPN. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari risiko kredit. Sekian dan terima kasih. Saya Revi Regita Atmaja Putri dengan NIM belakang 0009. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait resiko perbankan selanjutnya. Di sini ada resiko pasar. Adapun menurut Bank Indonesia yang disebut dengan resiko pasar adalah resiko yang terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif yang terjadi akibat adanya perubahan harga pasar. Nah, seperti perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau yang disewakan. Nah, resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh bank yang disebabkan juga karena perubahan kondisi dan juga situasi pasar di luar kendali perusahaan. Nah, terkait contoh kasusnya, yakni contohnya melemahnya nilai tukar rupiah. Nah, pada Agustus 2018 sendiri, nilai tukar rupiah menembus angka 14.700 US dollar, di mana pelemahan nilai tukar rupiah tersebut tentunya dapat berdampak kepada banyak industri. Salah satunya yakni bagi perbankan. Nah, pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak negatif seperti dalam sisi rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau yang juga dapat disebut dengan NPL, dan likuiditas yang mengetat. Nah, pelemahan rupiah yang berlangsung dalam waktu lama secara nyata mampu mempengaruhi NPL perbankan. Untuk menganalisis resiko perbankan, beberapa hal yang perlu kita tinjau di sini. Yang pertama terkait keseringan atau tingkat keseringan atau frekuensi, di mana risiko terkait melemahnya nilai tukar rupiah ini tergolong sering atau dapat dikatakan terjadi beberapa kali dalam setahun. Hal ini dapat diketahui melalui data yang diberikan oleh Bank Indonesia atau BI beberapa tahun kebelakang, bahwasanya pelemahan nilai tukar rupiah terjadi beberapa kali. Misalnya pada tahun 2021 saja Bank Indonesia mencatatkan mulainya pada Januari 2021 nilai rupiah melanjutkan penguatan pada akhir tahun sebelumnya dengan kembali di level 13.895 per dolar US dollar pada 4 Januari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya fenomena melemahnya nilai tukar rupiah ini sering terjadi dan nantinya dapat berdampak pada sektor perbankan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dampaknya bagi bank? Nah, pelemahan nilai tukar rupiah dapat berpengaruh pada mikro masing-masing bank yang memiliki utang dalam bentuk falas dan bank yang memiliki portofolio kredit dalam denominasi falas. Pelemahan rupiah pun dapat berpengaruh pada debitur bank dalam hal pembayaran cicilan utang yang pada akhirnya berpengaruh pada NPL bank tersebut. Yang kedua, terkait dengan tingkat keparahan resiko pelemahan nilai tukar rupiah, ini pun termasuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan meski terjadi gangguan seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya pelemahan nilai tukar rupiah dapat berpengaruh pada mikro masing-masing bank yang memiliki utang dalam bentuk falas dan bank yang memiliki portofolio kredit dalam denominasi falas. Nah, pelemahan rupiah pun dapat berpengaruh bagi debitur bank dalam hal pembayaran cicilan utang yang pada akhirnya berpengaruh pada NPL bank tersebut. Namun, pada dasarnya sektor perbankan masih dapat melanjutkan bisnis meskipun kerugian yang ditanggung oleh pihak bank juga tidak sedikit. Yang ketiga, adanya analisis penilaian resiko. Di sini dari perolehan data ditemukan bahwasanya frekuensi resiko pelemahan nilai tukar tergolong sering
Nah, kategori resiko ini termasuk sedang, maka berdasarkan matriks penilaian resiko ditemukan bahwasanya resiko pasar terkait pelemahan nilai tukar rupiah tergolong sangat tinggi atau tinggi. Yang keempat, analisis tingkat tindak lanjut. Setelah dilakukan identifikasi pada resiko pasar ditemukan bahwasanya pelemahan nilai tukar rupiah ini termasuk tinggi sehingga perlu dilakukan perencanaan pengendalian. Nah, Bank Indonesia di sini khususnya perlu melakukan langkah-langkah khusus dalam menyikapi resiko tersebut. Beberapa langkah seperti melakukan langkah-langkah yakni stabilisasi yang diperlukan, termasuk terus melanjutkan intervensi di pasar valuta asing. Nah, secara terukur dan stabilisasi di pasar surat berharga negara atau SBN. Nah, selain itu, BI juga mengoptimalkan berbagai instrumen operasi moneter, falas dan juga rupiah, termasuk membuka lelang forex swap untuk menjaga ketersediaan likuiditas rupiah dan menstabilkan suku bunga di pasar. Nah, solusi untuk resiko tersebut yakni dalam hal resiko nilai tukar, yakni kaitannya seperti melemahnya nilai tukar rupiah tersebut, Bank Indonesia di sini sudah seharusnya memprioritaskan kebijakan sisi moneternya untuk memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Intervensi ganda baik di pasar falas atau valuta asing maupun pemberian SBN dari pasar sekunder kalau diperlukan dalam hal-hal terjadi tekanan reversal. Nah, BI juga terus melakukan langkah-langkah koordinatif tidak hanya dengan pemerintah namun juga dengan pihak OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkuat pasar falas. Nah, sekian dari saya terkait resiko pasar pada perbankan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daivan Andito. Saya dari Perwakilan Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko pada bank, yaitu resiko likuiditas. Pertama, pengertian dari likuiditas sendiri. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian internal perusahaan. Likuiditas usaha adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi. Selanjutnya, di sini saya akan mengambil contoh kasus tentang likuiditas pada bank. Yang pertama, dulu industri perbankan nasional, kita sempat dihebohkan dengan nasabah-nasabah Bank Senturi yang panik karena tidak dapat melakukan penarikan dana melalui ATM. Penarikan harus dilakukan di kantor bank dan jumlahnya dibatasi maksimal, yaitu Rp 1 juta rupiah. Bahkan, perdagangan saham Bank Senturi juga dihentikan oleh otoritas, yaitu suspensi. Dalam waktu singkat, Bank Senturi kalah clearing antar banyak bank di Indonesia. Selanjutnya di sini ada tingkat keseringan atau frekuensi. Di sini kita mengambil parameter yaitu jarang atau terjadi 2-5 tahun sekali. Mengapa? Likuiditas di bank jarang terjadi dikarenakan permasalahan likuiditas pada masa sekarang mulai bisa dikendalikan oleh pihak bank sendiri. Selanjutnya ada tingkat keparahan atau dampaknya, yaitu kita mengambil kategori parah. Parameternya terjadi gangguan pada bisnis tertentu, kerugian keuangan yang besar, reputasi terganggu pada beberapa bisnis. Mengapa jika terjadi likuiditas pada sebuah bank, parameter dari sebuah penilaian memasuki kategori parah? Dikarenakan jika perusahaan mengalami likuiditas, maka semua aspek yang ada pada suatu bank akan terganggu. Selanjutnya analisis penilaian resiko. Di sini penilaian resikonya adalah tinggi, yaitu frekuensinya jarang. Hal ini dikarenakan resiko yang tinggi jika terjadi likuiditas. Bank sangat bisa atau sangat mungkin untuk mengalami kebangkrutan. Selanjutnya yaitu ada analisis solusi atau tindak lanjutnya, di mana risiko ini memerlukan perhatian khusus top manajemen sehingga pengaturan dan penganggaran yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi sebuah likuiditas. Di sini bagian terakhirnya adalah solusi untuk menangani risiko tersebut, yaitu risiko likuiditas, yaitu 1. Memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Yang kedua, melakukan diverifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Dan yang terakhir, memperbaiki posisi likuiditas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Taufik Firman Hidayat, perwakilan dari kelompok 3 dengan NIM 0016. Baik, di sini saya akan menjelaskan risiko operasional pada perbankan. Risiko operasional perbankan adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal kesalahan manusia atau kegagalan sistem dan atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional pada bank. Salah satu contoh kasus risiko operasional dalam perbankan ialah pada Bank BRI Kantor Cabang Cianjur. Nah, pada Bank BRI Kantor Cabang Cianjur, risiko operasional yang terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor
eksternal. Pada faktor internal sendiri, faktor penyebab risiko operasionalnya ialah pemberlakuan work from home atau WFH yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesalahan manusia, dan diantara manajemen yang buruk dan terlalu bergantung pada karyawan tertentu. Nah, pada faktor eksternal sendiri, faktor penyebab resikonya ialah usaha nasabah menurun dan mengakibatkan tidak sanggup membayar angsuran seperti biasanya. Selanjutnya ada tingkat keseringan atau frekuensi. Resiko operasional terkait dengan tingkat keseringan atau frekuensi pada perbankan ini tergolong sedang atau dapat dikatakan terjadi 1-2 tahun sekali. Selanjutnya ada tingkat keparahan atau dampak. Resiko operasional terkait dengan tingkat keparahan atau dampak pada perbankan ini termasuk dalam kategori sedang, di mana dalam hal ini terjadi gangguan namun bank masih dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Yang ketiga adalah analisis penilaian risiko. Nah, berdasarkan perolehan data tabel sebelumnya bahwa frekuensi risiko operasional pada perbankan tergolong sedang dan pada kategori risiko ini termasuk sedang. Jadi, berdasarkan matriks penilaian ditemukan bahwa risiko operasional pada perbankan tergolong sedang. Selanjutnya yang keempat ialah tindak lanjut terkait risiko operasional termasuk ke dalam risiko sedang, sehingga memerlukan tindakan langsung. Dalam hal ini jika tidak dilakukan secara langsung dapat mengakibatkan semakin terhambatnya kegiatan-kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Terkait dengan solusi untuk memitigasi risiko yang dapat dilakukan pada kasus tersebut ialah yang pertama ada faktor internal. Bank BRI KC Cianjur dapat melakukan mengoptimalkan controlling bagi segenap pegawai, terutama dari segi kesehatan pegawai, diantaranya dengan melakukan rapid test kepada seluruh pegawai Bank BRI KC Cianjur. Karena bagaimanapun juga karyawan adalah aset terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada yang kedua adalah mitigasi risiko faktor eksternal, di mana dengan hal ini dengan membuat kebijakan setoran bagi debitur yang usahanya mengalami penurunan dengan melakukan restrukturisasi kredit maupun dengan keringanan bunga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, di sini saya Muhammad Mulyo dengan NIM 032 dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai tugas resiko yang berhubungan dengan bank. Di sini saya akan menjelaskan resiko hukum dari perbankan. Di tempat di belakang saya sudah ada Bank BRI yang merupakan Bank BUMN Indonesia yang bergerak di bidang keuangan. Dan untuk resiko hukum sendiri, dalam pengendalian resiko hukum dari pemerintah kepada Bank Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Mulai dari pasar uang sampai suku bunga penjamin. Bank tidak dapat menentukan peraturan dan pelaksanaannya. Semua peraturan sudah dibuat oleh pemerintah dan bank harus melaksanakan sesuai dengan peraturannya. Jika bank tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat, maka bank yang melanggar akan terkena denda. Untuk semua peraturan yang dibuat sudah sesuai riset yang dilakukan oleh OJK dan lembaga yang mengenangi keamanan keuangan. Terus pengendalian risiko hukum yang harus dilakukan dengan pelaksanaan perbankan mengikuti peraturan yang sudah terbuat oleh pemerintah dan tidak dapat dibikin oleh bank yang beroperasi. Untuk resiko sendiri, resiko hukum ini sangat berpengaruh oleh bank karena ini termasuk keberlangsungan keberjalanan bank itu sendiri. Jadi resikonya cukup parah. Mungkin sekian resiko bank mengenai hukum dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirina Karina Bruce Bering dengan NIM 41132065004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko persaingan bank dan risiko ancaman hacker. Di sini saya akan membahas mengenai risiko persaingan bank. Nah, tingkat kompetisi perbankan Indonesia masih relatif rendah dengan ciri persaingan monopolistik pada setiap segmen pasar yang dilayani masing-masing bank sehingga tidak ditemukan infleksi point pada kurva hubungan antara kompetisi dan risiko sistematik seperti yang ada pada beberapa negara, salah satunya adalah Eropa. Baik, yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai tingkat keseringannya, di mana persaingan antara bank di Indonesia semakin ketat. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya banyak bank, baik milik pemerintah dan swasta,
dengan berbagai produk perbankan yang memberikan banyak kemudahan dan fasilitas kepada nasabah yang bertujuan untuk meyakinkan nasabah agar mau menempatkan dananya di bank tersebut. Yang kedua, saya akan membahas mengenai tingkat keparahannya. Tingkat keparahan persaingan bank ini adalah cukup ringan, tetapi walaupun dikatakan cukup ringan, tetap saja harus merancang atau merencanakan inovasi baru agar suatu bank tidak tertinggal dengan bank pesaingnya. Yang ketiga adalah analisis penilaiannya. Nah, dari perolehan data tabel sebelumnya, bahwasanya frekuensi risiko persaingan bank tergolong sering dan kategori risiko ini termasuk ringan, maka berdasarkan matriks penilaian risiko, ditemukan bahwasanya risiko pasar terkait persaingan bank tergolong sedang. Nah, di sini terdapat beberapa solusi untuk risiko tersebut. Yang pertama, meningkatkan kesiapan digital dengan fokus memperkuat fondasi pada inti perbankan atau core banking dengan dukungan infrastruktur transaksi digital dan penyempurnaan proses bisnis untuk mendukung perkembangan transaksi digital. Baik, yang kedua adalah risiko ancaman hacker. Ancaman cyber sendiri menurut penelitian memiliki artian setiap kondisi atau situasi ataupun kemampuan yang dinilai dapat melakukan berbagai tindakan seperti gangguan dan serangan yang berpotensi merusak serta merugikan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tingkat keseringannya. Jadi, risiko terkait ancaman hacker ini digolongkan cukup jarang terjadi, yaitu antara 2 atau 4 tahun sekali, dikarenakan dapat kita lihat bank-bank yang ada di Indonesia saat ini cukup memiliki pelindung atau dikatakan sebagai bank digital yang memiliki anti-hacker melalui data-data atau aplikasi yang ada. Kedua adalah tingkat keparahannya. Risiko ancaman hacker ini termasuk pada kategori parah, di mana bisa terjadi gangguan pada bisnis tertentu, kerugian keuntungan besar, reputasi terganggu pada beberapa bisnis. Hal tersebut dikatakan dapat terjadi terganggu seberapa jauh pihak hacker melakukan pembobolan data yang dilakukan pada suatu bank. Yang ketiga, analisis penilaian risiko. Nah, dari perolehan data tabel sebelumnya, bahwasanya frekuensi risiko ancaman hacker tergolong jarang dan kategori risiko ini termasuk parah, maka berdasarkan matriks penilaian risiko, ditemukan bahwasanya risiko terkait ancaman hacker ini tergolong tinggi. Di sini ada beberapa solusi dari kelompok kami. Solusi untuk risiko tersebut yaitu enkripsi semua data dan informasi sensitif dengan cara melacak data sehingga informasi tersebut hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki aksesnya saja. Yang kedua, dilakukan pelatihan cyber security banking untuk staf perusahaan atau staf bank secara rutin agar mereka lebih waspada terhadap serangan hacker secara tiba-tiba.